Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi kitabina amin. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Ya, ada satu pendek begini mudah dihafal. Man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin di dua waktu dingin dakhala al-jannah, maka pasti masuk surga. Amin. Jadi kalau ada bahasa sabda Nabi kok pakai fi'il madhi, itu diartikan pasti. Ini dakhala itu fi'il madhi kalau mau tahu bahasa Arab. Fi'il mudhari ya dakhulu. Orang yang sholat di dua waktu dingin maka pasti masuk surga. Nah, sekitar sudah alhamdulillah dikasih hidayah taufik oleh Allah menjalankannya. Dua waktu dingin itu sholat apa? Sholat subuh sama sholat asar. Kalau kita mungkin nggak merasakan dinginnya di waktu asar, juga di waktu subuh. Bisa jadi kita merasakan kalau kemarau. Kalau musim hujan kayaknya biasa aja, nggak terlalu dingin. Tapi kalau kemarau dinginnya terasa nyengat. Tapi kalau di daerah yang dingin, waktu asar itu udah dinginnya tambah banget. Nah, itu maka dikatakan di Arab kan mesti ada musim dingin, sehingga Nabi katakan berdain asar itu ya waktu dingin, subuh waktu dingin. Nah ini dikatakan oleh Nabi dua waktu itu dingin, kenapa? Ya, di an-nawma yusolayani di nahar, berdain nahar. Ya, sholat subuh sama asar dikatakan dua waktu yang dingin karena memang di siang itu waktu dinginnya ya sore sama pagi itu ya. Adem lah kalau kita tuh waktu adem nggak nyengat matahari ya dua waktu itu. Jalan-jalan di habis asar juga enak, di pagi hari habis subuh itu enak. Tapi kalau udah panas masih lari pagi itu ya enggak waktunya. Jogging kok jam 11 kayaknya enggak pas ya. Orang diabetes, Pak. Iya. Jemur ya. Nah, yang kedua waktu itu juga memang yang ada di penghujung. Ya, ketika angin itu dirasa enaknya. Dan dua waktu itu juga memang panas terik matahari sudah hilang. Maka dikatakan Nabi berdain. Nah ini hadis ini apa? Disampaikan oleh Nabi, kita ambil faedahnya. Kita itu hendaknya menjaga sholat dua itu waktu. Kalau sholat yang lain mungkin mudah ya untuk kita jaga, tapi dua waktu itu ditekan oleh Nabi, sholat subuh sama asar. Karena memang kalau kita lihat sholat subuh itu ya orang-orang lagi masih pulas tidur, kita berangkat jamaah sholat subuh. Sholat asar lagi sibuk-sibuknya, hampir selesai kerjaan, tanggung suruh sholat ya. Maka di situ pahalanya sangat-sangat besar. Sehingga kalau Nabi itu ngasih amalan kepada umat, banyaknya itu suruh baca habis maghrib sama habis subuh. Maghrib umpama bisa ditaruh habis asar. Habis asar kalau memang kita nggak bisa baru ditaruh di habis maghrib. Nah itu. Jadi amalan paling banyak itu Nabi taruh di habis subuh sama menjelang maghrib atau ke habis maghrib. Itu waktu-waktu yang memang mustajab. Kemudian muhafadzah ala wirima min babi aula. Ini lebih ditekankan oleh Nabi karena memang
dibanding dengan untuk menjaga sholat yang lainnya itu lebih berat. Maka ditafsiri juga memang sholat asar itu masuk sholat berdain juga Nabi di lain waktu, riwayat yang lain juga mengatakan sholat asar itu sholat wusta. Itu ala sholawati wa sholati wusta. Jagalah sholat 5 waktu. Wa sholatil wusta, lebih-lebih lagi sholat wusta. Sholat apa itu wusta? Sholat asar. Sholat asar. Ada yang mengatakan sholat subuh, tapi yang paling kuat sholatil wusta itu dimaknai sholat asar. Wusta itu kalau kita artikan memang secara bahasa sholat yang tengah. Tapi di sini diartikan sholat yang mulia, yang paling mulia seakan. Ya, padahal sebetulnya ada yang lebih mulia itu sholat subuh. Tapi dikatakan oleh Nabi sholat asar itu juga masuk sholat wusta, sholat yang mulia. Sehingga ihtimam bihadainil faridatain wala yuqassar dukhulul jannah bihadaimil faqat. Kemudian juga kita jangan terpaku untuk 2 ini aja. Jadi 2 jaminan masuk surga, kemudian maghrib isya enggak, jangan ya. Jadi maksudnya lebih ditekan lagi untuk sholat subuh sama asar. Yang lainnya kan udah biasa, ringan. Yang berat itu yang ditekan oleh Nabi, sholat subuh sama sholat asar itu. Berlaku dan ihtimam bijamil faraid. Semuanya amalan-amalan fardu itu harus kita perhatikan, kita jaga betul-betul. Kalau kita mau tahu qabliyah subuhnya aja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama dari dunia segala isinya. Sholat asar kalau kita mau tahu fadilahnya qabliyahnya ya. Nabi apa katakan rahimallahu imra'an sholat qoblal asri arba'an. Orang yang mau qabliyah asar 4 rakaat didoakan oleh Nabi semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita udah qabliyah asar 2 rakaat, maknanya kita dapat rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Maknanya kalau kita udah disayang oleh Allah, pasti akan dijauhkan dari siksanya. Makanya kita gapai sholat awal rahmat Allah diantaranya dengan qabliyah asar 4 rakaat. Kalau 2 belum terpenuhi rahmatnya Allah, yang dapat doa Nabi yang 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, bukan 2 udah dapat fadilahnya qabliyah. Tapi kalau untuk dapat rahmat 4. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi juga bersabda idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Apabila seorang hamba itu lagi sakit atau bepergian, maka akan ditulis untuknya pahala yang dia amalkan ketika sehat. Nah, itu enak tuh. Jadi mumpung sehat, mumpung ibadah. Nanti kalau sakit datang, amalan yang dikerjakan sehat, waktu sehat, sakit kok enggak, itu tetap akan dikasih pahala amalan yang dibuat ketika sehat. Nah, enak kalau gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah amalan-amalan yang sifatnya adalah sunnah, bukan amalan yang fardu. Enak dong, nggak usah sholat kalau sakit lah. Nah, mungkin orang-orang di rumah sakit yang sakit nggak sholat tuh mungkin bacanya ini, ya, enak gitu kan. Jadi kalau sakit gugur kewajiban untuk mengerjakan, seakan pahamnya betul bukan. Jadi kalau sehat itu ibadahnya mumpeng, kok datang sakit, maka pahala-pahala amalan yang sifatnya sunnah itu akan dikasihkan kepadanya ketika sakit. Biasanya bangun malam tahajud karena sakit nggak bangun, males atau kan nggak kuat bangun. Biasanya sholat duha tapi karena sakit nggak mampu untuk sholat duha. Itu pahala sholat duha tahajud tetap dia dapat. Biasanya kalau sebelum sholat fardu itu ya qabliyah, setelah ba'diyah, tapi karena sakit dia nggak ngelakuin, maka ini qabliyah ba'diyah pun dia akan ditulis oleh Allah pahalanya. Itu maksudnya amalan-amalan yang sunnah. Yang wajib yang nggak bisa.
nggak bisa gugur kalau tidak ada ukur syar'i ya. Kalau bukan nanti waitam intarokahu tetap akan ditulis dosa kalau ditinggalkan tanpa ada udur. Itu pun kalau ada udur sekalipun wajib dikotor, apalagi nggak ada udur ya tetap pasti dapat dosa. Semoga Allah SWT berikan taufik daripada kita untuk senantiasa bisa menjaga sholat kita dengan sepenuhnya, dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Amin Allahumma.